The exploration of space will go ahead, and it is one of the great adventures of all time. Its conquest deserves the best of all mankind. For we meet in an hour of change, in a decade of hope, in an age of knowledge. Even though I realize that this is in some measure an act of faith and vision, for we do not now know what benefits await us. But if I were to say, my fellow citizens, that we shall send to the moon 240,000 miles away. Pada zaman dahulu, khususnya mungkin zaman praaksara, manusia telah mengenal yang namanya eksplorasi luar angkasa. Pada zaman itu manusia masih melakukan eksplorasi dengan jarak jauh seperti menjadikan bintang sebagai petunjuk arah dan lain-lain. Manusia pada zaman itu sangat terbatas aksesnya dalam mengeksplorasi luar angkasa karena kekurangan dari segi teknologi dan pengetahuan tentang luar angkasa. Mengeksplorasi luar angkasa ini memiliki tujuan sebagai bentuk upaya bertahan hidup dari berbagai bencana lingkungan dan iklim yang destruktif atau iklim negatif di masa yang akan datang. Pada zaman sekarang, eksplorasi luar angkasa semakin dipermudah karena adanya teknologi seperti roket dengan tujuan untuk penelitian dan peluncuran satelit di luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa ini semakin menjadi pada saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masa Perang Dingin, muncul politik balance of power atau keseimbangan kekuatan. Dalam politik balance of power, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia. Dalam politik balance of power, dikenal pula istilah space race atau perlombaan kecanggihan teknologi luar angkasa. Pada zaman perkembangannya, perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di dunia. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengirim satelit ke luar angkasa. Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan atmosfer dengan jalan mengukur perubahan orbitnya dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa space race antara Uni Soviet dan Amerika. Amerika Serikat menyusul capaian Uni Soviet dengan membentuk National Aeronautic and Space Administration atau NASA pada tahun 1958. Setelah terbentuk, NASA langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Satelit tersebut hingga kini berkontribusi atas informasi mengenai awan, lautan, daratan, serta lapisan es. Pada perkembangannya, Amerika Serikat mampu mengungguli Uni Soviet dengan mencetuskan program Apollo 11. Dilansir dari situs resmi NASA, program Apollo 11 bertujuan untuk mendaratkan manusia pertama ke bulan. Pada 16 Juli 1969, astronot Apollo 11 bernama Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera Amerika Serikat. Pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tonggak sejarah dalam penerbangan antariksa dipandang sama pentingnya dengan keamanan nasional dan campuran antara simbolisme dan ideologi pada waktu itu. Perlombaan ini meliputi usaha untuk mengeksplorasi luar angkasa dengan satelit buatan, mengirim wahana antariksa nirawak ke bulan, Venus, dan Mars, mengirim manusia ke antariksa dan mendaratkannya di bulan. Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit buatan pertama pada tanggal 4 Oktober 1957 dan manusia pertama keluar angkasa, Yuri Gagarin, pada 12 April 1961. Uni Soviet juga meluncurkan wanita pertama ke luar angkasa, Valentina Tereshkova, pada tanggal 16 Juni 1963.
Pada April 1972, kedua negara sepakat untuk berkooperasi dalam Apollo-Soyuz Test Project. Dan pada Juli 1975, kedua wahana Apollo dan Soyuz berlabuh. Meskipun kooperasi telah diupayakan sejak awal zaman angkasa, ASTP meredakan persaingan untuk memungkinkan kooperasi yang akan datang. Perlombaan ini menjadi bagian penting persaingan budaya, teknologi, dan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Dari hal tersebut, pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. Dengan kata lain, satelit membentuk jaringan yang memungkinkan kalian untuk berkomunikasi tanpa batas, baik melalui telepon, internet, maupun televisi. Satelit komunikasi memiliki antena yang dapat mengirim dan menerima sinyal. Kemungkinan kalian untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dengan mudah. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu astronomi. Ilmu astronomi sendiri adalah ilmu yang melibatkan pengamatan benda-benda langit seperti halnya bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang atau galaksi, serta fenomena-fenomena dunia yang terjadi di luar atmosfer bumi. Misalnya, radiasi latar belakang kosmik atau radiasi CMB. Jadi, dengan menjelajah luar angkasa, kita dapat mengetahui lebih dalam apa yang ada di luar angkasa. Yang ketiga adalah memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau GPS. Teknologi ini sangat bermanfaat, dapat memberikan informasi posisi di permukaan bumi. Segala kegiatan yang berkaitan dengan posisi atau lokasi di permukaan bumi dapat diselesaikan dengan bantuan GPS. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah terdapat beberapa sampah satelit yang sudah rusak jatuh ke bumi. Ini menyebabkan sampah yang berada di bumi semakin menumpuk. Contoh dari jatuhnya satelit tersebut adalah satelit mati milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat akan jatuh ke bumi pada Minggu 8 Januari 2023 malam waktu Amerika Serikat atau Senin 9 Januari 2023 pada waktu Indonesia. Meskipun peluang benda tersebut jatuh menimpa manusia hanya 1:9.400 atau 0,01%. Peristiwa itu menunjukkan rentannya bumi terhadap sampah antariksa. Bekas satelit Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang akan jatuh itu adalah Earth Radiation Budget Satellite ERBS dengan bobot 2,450 kg. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan satelit itu akan kembali memasuki atmosfer bumi pada Minggu pukul 18.40 waktu pantai timur Amerika Serikat atau Senin pukul 06.40 waktu Indonesia Barat dengan rentang ketidakpastian lebih kurang 17 jam. Yang kedua, manusia tidak bisa lepas dari teknologi seperti HP, laptop, dan lain-lain, di mana semua itu tergantung pada satelit luar angkasa. Jika digunakan secara berlebihan, maka itu akan menjadi dampak buruk. Contoh yang paling relevan adalah ketika HP rusak, kita pasti sangat kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi dan lain-lain. Yang ketiga, memungkinkan adanya pertempuran senjata berbahaya, karena teknologi ruang angkasa ada yang membutuhkan nuklir sebagai pasokan energi untuk misi skala besar. Contoh konsep yang menggunakan teknologi nuklir untuk sistem propulsi luar angkasa termasuk roket listrik nuklir, pendorong ion bertenaga nuklir, roket radiostop, dan propulsi listrik radiostop. Salah satu yang lebih dipelajari adalah roket thermal nuklir yang diuji coba dalam program NERVA. Propulsi pulsa nuklir adalah subjek dari proyek Orion. Di balik dampak positif dan negatif tersebut, ada juga solusinya. Yang pertama, satelit itu perlu dipindahkan dari orbitnya ketika sudah tak bisa digunakan lagi dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Tujuannya supaya tidak mengganggu kerja satelit lain yang masih digunakan dan tidak menghalangi perjalanan ke luar angkasa.
Satelit yang letak orbitnya tak jauh dari atmosfer bumi biasanya akan diarahkan mendekat ke bumi. Yang kedua, kita perlu mengedukasikan kepada masyarakat bahwa teknologi seperti HP jika digunakan secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan mata. Yang keempat, melakukan perjanjian dan cara tidak saling mengganggu satelit masing-masing pihak.